sorry ass DJ. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Dr. Hetsi Novriva. Kali ini saya membawa narasumber kembali, yaitu dengan dokter anak. Beliau bernama Dr. Austin SPA. Beliau sudah 3 tahun berkecimpung di bidang anak dan sekarang beliau praktek di Rumah Sakit Tiara. Selamat pagi Dokter Austin. Selamat pagi. Kali ini kita bahasnya tentang alergi pada anak ya dok. Oke. Ya, mungkin sebagian besar dari ibu-ibu atau masyarakat itu telah mendengar kata-kata alergi. Nah, tapi ada beberapa informasi yang berkaitan di hal tersebut di internet ya dok ya, mungkin lebih banyak. Cuman kadang dari masyarakat suka salah kaprah tuh dok untuk menterapi atau mentreatment atau menanggulangi atau pencegahan kepada anaknya yang mempunyai keluhan alergi. Nah, jadi diagnosis alergi pada anak itu bisa jadi overdiagnosis atau underdiagnosis, sehingga makanya kali ini kami Rumah Sakit Tiara akan membahas tentang alergi pada anak. Mungkin itu saya langsung aja ya dok untuk pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan dari masyarakat tentang alergi. Yang pertama dok, alergi itu apa sih dok sebenarnya? Ya, terima kasih. Jadi alergi itu suatu reaksi yang hipersensitif ya. Jadi yang agak berlebihan dari tubuh kita, itu dipengaruhi oleh sistem imun ya, yang bereaksi dengan paparan zat yang masuk ke tubuh kita. Sehingga terjadi suatu reaksi yang manifestasinya bisa bermacam-macam. Itu kira-kira gambaran arti alergi ya. Kalau untuk ini dok, penyebab alerginya itu kan lebih sering itu alergi itu pada anak-anak ya dok ya. Nah itu biasanya penyebabnya apa aja ya dok? Ya, jadi kalau kita cerita penyebab, memang alergi ini sering berhubungan dengan faktor genetik ya, keturunan. Nah, terutama bila orang tuanya salah satu saja yang mempunyai bakat alergi, itu anaknya bisa terpapar sekitar 30-40%. Ya, sedangkan kalau dua-dua orang tuanya itu bisa sampai 60%. Jadi faktor genetik itu cukup berperan ya di alergi ini. Kemudian ada juga faktor lingkungan ya. Jadi lingkungan seperti asap ya, debu, kemudian hewan ya, bulu-bulu kucing atau hewan ya, ataupun di rumah seperti karpet, kemudian bedak, kadang debu rumah yang kadang mengandung tungau ya, kemudian juga paparan terhadap makanan ya, bisa juga makanan banyak ya, seafood, mau telur ya, susu ya. Nah, jadi semua ini menjadi faktor penyebab timbulnya alergi. Penyebabnya itu paling banyak karena faktor dari genetik ya dok, atau keluarga ya dok ya, betul ya. Apalagi kalau kedua orang tuanya mempunyai mempunyai resiko alergi, itu pasti anaknya otomatis pasti ya dok ya. 60%. Oh baik, 60%. Selain itu lingkungan dan mungkin makanan ya dok ya. Ya. Oke, kalau misalnya gejalanya dok pada anak-anak itu biasanya kan beda-beda dok. Paling sering itu gejalanya atau yang umumnya deh dok pada anak itu seperti apa dok? Ya, jadi kalau gejala alergi ini bervariasi, mulai dari reaksi di kulit ya, seperti merah ya, ada ruam, gatal, sampai juga bisa di saluran napas, batuk, pilek sampai sesak.
di saluran cerna bisa sampai muntah diare, ya. Juga bisa yang berat, ya, sampai di sistem pembuluh darah, ya, sampai terjadinya shock, ya. Nah, itu berbagai, ya, berbagai manifestasi gejala dari alergi. Untuk jenis-jenis alergi dok, apakah memang ada jenis alergi pada anak atau gimana dok? Ya mungkin yang dimaksud di sini ya penyakitnya ya, jenis penyakitnya ya. Jadi kalau kita lihat seperti di kulit ya, itu kita bisa bilang dermatitis ya, dermatitis alergi ya. Kalau di saluran napas ada yang namanya rinitis alergi, ada yang asma ya. Kemudian di saluran cerna ya kemungkinan seperti diare ya. Nah, sampai anafilaksis. Itu istilah-istilah jenis alergi ya yang dijumpai di anak. Kalau ini dok, untuk pengobatannya, untuk alergi tersebut, apakah memang harus dikasih obat atau gimana dok? Ya, jadi sebenarnya alergi ini yang terbaik adalah pencegahan ya, pencegahan ya. Walaupun obat ada ya, tapi itu udah termasuk yang sekunder. Nah, untuk pencegahan sendiri, kita bisa mulai dari faktor keturunan ya, genetik. Jadi kita bisa mengidentifikasi dulu apakah dari keluarganya ini orang tuanya ada faktor alergi atau saudaranya ada alergi, sehingga itu bisa kita antisipasi ya. Walaupun tidak semua sama alerginya, tapi kita bisa mulai mengidentifikasi kira-kira ini bakal alergi atau tidak. Ya bisa kita mulai dari bayi ya, bayi yang baru lahir. Nah untuk mencegahnya kita usahakan memang ASI eksklusif. ASI eksklusif itu yang terbaik. Ya tentu saja orang tuanya juga harus menghindari dari makanan yang mengandung susu ya, biasanya kalau untuk yang alergi susu, tapi itu tidak selalu ya. Yang terpenting adalah kita usahakan ASI eksklusif. Nah bila ASI tidak mencukupi ya, ya kita harus menggunakan formula-formula yang khusus untuk alergi ya. Udah ada tersedia di masyarakat sekarang ya. Nah, untuk kondisi di mana anak-anak yang tidak mau minum susu, mungkin pada usia 4 bulan kita bisa memulai MPASI dini ya, sehingga kita bisa menghindari dari reaksi alergi tersebut ya. Kemudian juga paparan asap rokok ya, itu paling penting. Jadi di dalam lingkungan keluarga kita hindari ya yang namanya asap rokok. Nah itu akan mencegah timbulnya alergi ya. Nah untuk yang pengobatan sendiri ya, misalnya ada dijumpai ruam di tangan ya, di kulit ya, mungkin terpapar dengan zat tertentu ya, mungkin bisa segera kita cuci ya dengan air bersih dan menggunakan sabun yang tidak alergi ya. Dan untuk kasus-kasus seperti rinitis alergi di mana anak yang sering pilek ya, itu memang kita menghindari yang seringnya yang dingin ya, yang berhubungan dengan dingin. Dan ada juga obat-obat yang bisa digunakan untuk menyemprot di bagian hidung. Nah itu biasa memang disediakan pada anak-anak yang mengalami rinitis alergi. Demikian juga untuk kasus asma. Asma kan termasuk juga salah satu alergi. Nah, di mana anak yang mempunyai bakat asma, ya orang tuanya harus menyediakan alat untuk nebulizer ya di rumah, sehingga bila terjadi serangan dapat segera dilakukan penguapan ya untuk menghindari efek dari asma tersebut. Berarti untuk pencegahannya mungkin yang pertama identifikasi dari orang tua ya dok ya, apakah orang tua memang punya riwayat alergi. Yang kedua mungkin lingkungan ya dok ya, terus menghindari
faktor resiko yang makanan seperti seafood kayak gitu ya dok ya? Mungkin seperti itu. Kalau makanan bisa? Tidak ya dok? Itu kecuali kita memang tahu memang dia alerginya tersebut. Oke. Tapi kalau asap rokok memang Pak itu ya dok ya? Oke. Terus ASI ya dok ya? Itu wajib ya dok ya? Ya. ASI itu memang kalau untuk bayi-bayi diusahakan mungkin diberikan ASI. Kalaupun misalnya ASINya tidak keluar, dapat diberikan PASI, tapi memang ada yang khusus, formula yang khusus untuk alergi ya dok ya. Kalau untuk makanan ibunya tuh dok, kalau misalnya ASI itu memang apakah pantang juga? Tetap ya dok ya? Ya, kalau misalnya anaknya ini memang mengalami reaksi alergi setelah mengkonsumsi ASI, ya yang pertama tersering pasti itu adalah susu. Sehingga orang tuanya sendiri harus menghindari semua produk susu, ya, termasuk makanan yang ada susunya, ya, keju, coklat, es krim, ya, walaupun ibunya nggak minum susu, tapi kalau dia makannya ada susunya, maka proteinnya akan masuk ke ASI. Nah, itu akan menimbulkan reaksi alergi juga. Berarti untuk ibu-ibu yang sedang memberikan ASI, jika anaknya itu mempunyai alergi, berarti untuk makanan yang mengandung susu itu dihindari ya dok ya, karena memang itu sangat mempengaruhi ke adik bayinya untuk reaksi alergi selanjutnya. Kemudian dok, kalau misalnya nih ada tiba-tiba anaknya itu terjadi reaksi alergi, mungkin tadi dokter bilang itu ada shock anafilaktik itu ya. Nah itu misalnya terjadi di rumah, apa yang harus orang tua itu lakukan dok? Ya, kalau untuk kasus anafilaksis memang ini cukup ekstrim ya. Nah, biasanya sih orang tuanya sih diajarkan penggunaan epinefrin ya, penyuntikan ya. Jadi untuk anak-anak yang mempunyai bakat alergi, memang orang tuanya kita harus ajarin cara penggunaan obat epinefrin ya, itu untuk mengantisipasi reaksi shock. Karena kalau tidak ya tidak sempat dibawa ke rumah sakit. Ya, memang itu perlu khusus ya. Itu. Waduh, kalau untuk suntikan obat mungkin agak susah ya dok ya buat ibu-ibu atau orang tua nih. Ya berarti kalau gitu lebih baik kita mencegah nih untuk anaknya jangan sampai kena alergi ya, seperti yang tadi dokter Austin sampaikan, ada faktor-faktor pencegahan tuh yang harus dihindarkan. Mungkin ada lagi dok yang mau disampaikan tentang alergi dok? Cukup ya dok ya. Kalau memang misal ada orang tua yang ingin menanyakan atau ada keluhan tentang alergi, bisa mengunjungi Poli Dr. Austin di Rumah Sakit Tiara. Beliau praktek dari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 13.30. Kemudian Senin sampai Sabtu jam 16 sampai jam 18, dan hari Minggu pertama dan ketiga jam 7 sampai jam 8 pagi. Oke, itu untuk pendaftaran bisa nomor telepon di 0821 1479 0425. Mungkin itu dari saya dan Dr. Austin. Terima kasih banyak Dr. Austin untuk waktunya hari ini. Semoga edukasi atau talk show tentang alergi ini bisa bermanfaat untuk orang tua semua. Saya tutup aja ya dok. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.